Marlen bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Semua karena anugerah Tuhan. Adik-adik hari ini bisa bangun pagi, bisa sekolah minggu lagi juga karena anugerah Tuhan loh. Karena itu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau bersyukur dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa sekolah minggu lagi. Sudah siap berdoa? Tangannya sudah siap? Kita lipat, kita tunduk kepala, kita merem. Ikutilah sama Marlen berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini saya bisa sekolah minggu lagi. Tuhan, tolong saya memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sudah makan? Sudah mandi? Sudah siap memuji Tuhan? Yes! Ayo kita bangkit berdiri. Langsung aja kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, supaya semakin segar dan semangat, langsung mau ajak kita semua olahraga sambil puji Tuhan. Sudah siap? Tangannya di depan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yeay! Adik-adik, di dalam dunia ini begitu banyak jalan untuk senang-senang. Tapi cuma ada satu jalan loh menuju ke surga. Kayak gambar ini nih, lewat sini. Cuman lewat sini adik-adik bisa masuk surga. Yaitu dengan percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin jalan yang benar ini tidak seenak jalan yang salah. Tapi pasti jalan yang benar menuju keselamatan. Yuk, langsung mau ajak kita nyanyikan satu lagu. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tak
Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, ada 2 cara yang adik-adik bisa lakukan. Yang pertama, adik-adik bisa transfer lewat rekening atau QR code di sebelah sini. Jangan lupa tambahin angka 6 di belakangnya. Yang kedua, adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik ke dalam wadah khusus yang sudah adik-adik siapkan. Oke, sekarang sambil memberikan persembahan, langsung mau ajak kita puji Tuhan lagi. Masih semangat kan memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian "Oh Sukacitaku". Kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Kita mau berdoa. Adik-adik, tangannya sudah seperti Lause? Sudah siap berdoa ya? Ikuti Lause Marlene berdoa ya. Tuhan Yesus, saya baru saja memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan pakai untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua duduk tenang. Kita siapkan hati kita sambil kita nyanyikan sebuah lagu ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Jalanku
Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu ini benda apa? Cancer tahu nggak ini apa? Gembok, betul. Gunanya buat apa, Kak? Mengunci. Buat ngunci, betul. Jadi biasanya kita kan kalau punya barang, kalau misal mau ditinggal, bisa dikunci pakai gembok. Entah rumah kita biasanya pagarnya digembok, atau mungkin celengan biasanya digembok. Gunanya supaya yang bisa buka cuman kita. Dulu Lause pernah pulang ke rumah, terus lupa bawa kunci. Pagarnya digembok, jadi Lause gak bisa masuk. Gak ada yang bisa nolongin juga. Kalau mau minta tetangga, dia nggak bisa buka. Mau minta Cancer bukain, nggak bisa juga. Dia nggak ada kuncinya. Nah, waktu itu Lause akhirnya minta tolong sama papahnya Lause. Begitu Lause minta tolong, papa Lause keluar dari rumah bawa kunci. Pakai kunci itu dia bisa buka gemboknya. Jadi cuma orang yang punya kuncinya itu yang bisa buka. Masalah Lause cuma bisa diselesaikan sama orang yang punya kunci itu, yang bisa buka gemboknya. Adik-adik, tau nggak dulu di Alkitab ada orang punya masalah yang susah banget, gak ada yang bisa bantuin dia, gak ada yang bisa selesaiin masalah dia. Di Markus 5, kita lihat ada orang yang diikat sama roh jahat, terus gak ada yang bisa lepasin. Jadi suatu hari di tempat yang namanya Gerasa, di situ ada satu orang yang diikat oleh roh jahat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa teriak-teriak sendiri. Dia cuma bisa marah-marah, dia cuma bisa pukulin dirinya pakai batu. Orang-orang di situ kasihan. Jadi orang-orang itu coba supaya dia nggak menyakiti dirinya, diikat, tangannya diikat, kakinya diikat, supaya dia nggak bisa ambil batu, nggak bisa pukul badannya. Tapi begitu diikat, dia selalu bisa lepasin dirinya. Mau diikat pakai apapun. Bahkan ada yang coba ikat dia pakai rantai. Pakai rantai pun putus rantainya. Jadi nggak ada yang bisa nolongin dia. Dia sehari-hari tuh selalu jalan-jalan di kuburan kayak gitu. Nah, ini terus berjalan sampai suatu kali Yesus datang ke Gerasa. Waktu Yesus datang ke Gerasa, ada hal yang aneh. Si orang yang diikat roh jahat ini langsung lari mendapati Yesus. Dia mendatangi Yesus bukan untuk melempar Yesus dengan batu ataupun untuk teriak-teriak ke Yesus ya. Tapi begitu dia datang, Yesus tanyakan, siapa namamu gitu. Orang ini jawab, namaku Legion karena kami banyak. Setelah itu dia teriak lagi kepada Yesus, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dia begitu, terus dia memohon sama Yesus supaya Yesus tidak mengusir dia keluar dari daerah itu. Nah, waktu itu dia malah meminta supaya dirinya diperintahkan untuk pindah ke babi. Daerah situ ada peternakan babi, adik-adik. Akhirnya Yesus melihat itu dan menurutinya, katanya, keluarlah. Lalu roh itu keluar dari orang itu dan masuk ke babi ini. Tapi yang dimasuki babinya bukan cuma 1 ekor. Yang dimasuki ada 2.000 ekor. 2.000 ekor babi ini langsung lari ke arah jurang, lompat dan mati. Waduh, ternyata ini maksudnya waktu dia bilang kami banyak. Ternyata memang ada banyak roh yang mengikat orang itu. Ada 2.000 roh jahat yang mengikat orang itu. Pantas saja tidak ada yang bisa menolong dia ya. Pantas saja dia kuat sekali karena ada 2.000 yang mengikat dia. Adik-adik, ada banyak orang yang coba menolong dia. Ada yang mengikat dia, ada yang membiarkan. Tapi tidak ada yang bisa berhasil. Cuman Yesus yang punya jawaban untuk masalah dia. Cuma Yesus yang punya kunci untuk bisa melepaskan dia dari semua masalahnya. Adik-adik sadar nggak? Kalau sebenarnya kita pun sekarang juga punya masalah yang nggak ada yang bisa selesain. Cuman Yesus yang bisa selesain. Ada yang tahu nggak? Kita semua ini diikat oleh dosa. Lause dan kita semua itu diikat dosa. Dan kalau orang yang terikat dosa, upahnya cuma mati. Ih, serem ya. Tapi untungnya buat kita, Tuhan Yesus tuh baik sama kita.
Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk mati di kayu salib supaya kita nggak perlu mati. Tuhan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib supaya kita terlepas dari dosa. Adik-adik, kita harus bersyukur, kita harus ingat bahwa sebenarnya yang bisa melepaskan kita dari dosa ini cuma Tuhan. Kita gak ada dari kita yang bisa melepaskan diri dari dosa. Cuma Tuhan Yesus, anak Allah itu yang mau berkorban buat kita, yang bisa melepaskan kita dari dosa. Adik-adik, mau gak kita bersyukur? Kita terus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari dosa. Caranya gimana? Kita bisa selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan menaati perintahnya. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, makanya kita mau menyenangkan Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa, kita minta tolong Tuhan supaya kita bisa terus menyenangkan Tuhan. Kita bisa ingat kalau Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong kita dari semua masalah kita, terkhusus tentang dosa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mau menolong kita semua dari dosa. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa terus bersyukur dengan Engkau, bisa menghargai pengorbananmu. Tolong kami Tuhan supaya ingat terus bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau ayat hafalan ya. Kita ingat ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 2. Ada gerakannya, coba diikutin ya supaya kita bisa ingat. Kita ikutin ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2a. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ingat ya, diikutin. Adik-adik, jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya. Nanti paling telat dikumpulin jam 5 sore. Dikumpulin ke lausnya masing-masing ya. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, waktunya aktivitas. Hari ini kita akan membuat tanda jalan seperti ini untuk membantu adik-adik mengingat firman Tuhan hari ini, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita dan mengubahkan hidup kita. Bahan yang kita butuhkan 2 lembar kertas origami ukuran 14 x 14 cm. Lalu kertas origami yang lain dengan warna yang berbeda atau warna yang sama ukuran 10 x 10 cm. Kalau adik-adik punyanya kertas origami hanya satu ukuran yang besar, adik-adik bisa potong 10 x 10 cm untuk yang kecil. Sisanya jangan dibuang, akan kita pakai membuat bulatan-bulatan seperti ini. Nah, cara pertama yang akan kita lakukan adalah, karena kertas origami ini tidak terlalu tebal, cukup tipis untuk bisa menjadi penyangga, Lause menggunakan kertas origami ini dengan cara melipatnya jadi 2, membuat dia jadi lebih tebal. Jadi kita akan pasang double tip karena ini warnanya putih sama, kita balik untuk memudahkan. Kita akan pasang double tip sepanjang sisi atas dan juga sisi bawah. Lalu kita akan lipat dan buka double tipnya. Lakukan ini untuk 2 kertas origami yang besar. Seperti ini kita lipat jadi 2. Kita membutuhkan 3 ukuran ini untuk membuat penyangga tanda jalan kita. Kita gunting seperti ini. Kita membutuhkan 3 buah ya.
buah kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk yang kecil, lakukan hal yang sama karena kita membutuhkan kertas yang cukup tebal. Kalau adik-adik di rumah memiliki kertas yang lebih tebal, adik-adik bisa menggunakannya. Tetapi Lause mengajarkan dengan kertas origami, kertas yang lebih tipis, bagaimana kita mengakali supaya kertas yang tipis ini bisa kita pakai menjadi kertas yang tebal. Kita lipat jadi 2. Lakukan untuk ketiganya. Sekarang kita akan membuat bagian bawah dari tanda jalan ini, tiangnya ya. Lause menggunakan pilihan warna biru. Caranya adalah kertas yang sudah kita potong dan kita lipat jadi 2 tadi, kita lipat jadi 2 lagi. Lalu kita potong menjadi bentuk seperti ini. Setelah adik-adik membuat satu, usahakan yang pertama adik-adik lakukan itu dipakai sebagai pola untuk potongan berikutnya. Jadi kita mempunyai 3 buah potongan tiang dengan ukuran yang sama persis. Nah, jadi kita punya 3 buah seperti huruf L ya. Kenapa motongnya harus dilipat? Supaya kita tidak kerja 2 kali. Jadi kita mendapatkan 2 sisi yang sama persis. Nah, tiang ini akan kita tempel ketiga-tiganya menjadi 1. Kita gunakan double tip lagi. Lalu menggunakan double tip yang lebih kecil. Tempelkan seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan 2 sisi kaki. Jadi kita pakai sisi yang sebelah sini dan sebelah sini untuk menempelkan potongan kaki yang lain. Jadi kita mempunyai 3 kaki. Ini setelah jadi seperti ini, adik-adik boleh potong bentuknya supaya lebih manis, tidak kotak. Kita potong sekalian, kita merapikan seandainya potongan kertas kaki kita tadi tidak sama. Adik-adik potong satu bagian, sisi yang lainnya adik-adik tinggal ikuti. Potongan yang pertama selalu kita gunakan sebagai pola untuk potongan sisi berikutnya. Sisi pola ini kita pakai untuk sisi yang satunya lagi. Sekarang bagian kaki sudah selesai, kita akan membuat papannya. Di contoh Lause menggunakan 1 warna, tapi saat ini Lause memakai 3 warna. Jadi adik-adik yang suka warna-warni boleh menggunakan warna yang berbeda. Tapi kalau adik-adik suka yang 1 warna, adik-adik bisa menggunakan 1 warna. Lause menggunakan kertas yang tadi 10 x 10 cm, kita lipat jadi 2. Seperti ini ya, sudah kita beri double tip sama dan kita lipat jadi 2 sama besar. Semuanya lakukan hal yang sama seperti saat kita membuat kaki.
Tetapi adik-adik perhatikan ya, yang kita tempel, yang kita beri double tip adalah bagian atas saja. Kenapa hanya bagian atas? Jadi kita tempelnya hanya bagian atas ini untuk menempel sisi-sisi yang lain. Karena bagian ini kita butuhkan lubang untuk masuk ke arah kaki. Ya, nanti Ilse tunjukkan. Nah, bagian ini yang akan kita pakai untuk jadi, seperti ini. Nah, sekarang untuk merapikan sisi papan, Ilse membuat gambar semacam potongan kayu. Ilse akan bentuk. Ingat, satu kali pola yang kita buat, kita pakai untuk pola potongan sisi berikutnya. Lakukan untuk ketiga sisinya. Nah, hasilnya seperti ini. Sebelum kita pasang, adik-adik tulis satu bagian, Jesus is the way. Jadi di satu sisi ini sebagai judul project kita, Jesus is the way. Sisi berikutnya, tulis alamat ayat hafalan. Ayat hafalan tadi diambil dari kitab apa? Dan sisi yang terakhir, adik tulis ayat hafalan yang adik-adik hafalkan di sini. Oke? Setelah selesai menuliskan di ketiga sisinya, kita akan pasang. Kita buka salah satu, lalu adik-adik masukkan. Nah, seperti ini. Baru kita akan kunci supaya dia tidak bisa naik turun. Secara proporsional aja adik-adik kira-kira. Misalnya seperti ini, lalu kita beri double tip untuk mengunci. Kunci aja tiga sisi ya. Kalau adik-adik tidak ada double tip di rumah, menggunakan lem juga boleh. Aktivitas itu dibuat untuk membantu adik-adik mengingat pelajaran firman Tuhan hari ini. Dan juga bisa sebagai alat penolong untuk adik-adik menceritakan firman Tuhan hari ini
kepada teman-teman atau orang-orang di rumah. Adik-adik bisa juga bercerita ulang. Nah, setelah ketiga sisinya kita kunci, jadi seperti ini. Ya. Hal terakhir yang akan kita pelajari sama-sama adalah membuat kupu-kupu. Lose membuat kupu-kupu ini sangat mudah. Jadi Lose menggunakan uang 500, koin 500 dan 1000. Memotong seperti ini polanya dengan uang, lalu kita akan buat kupu-kupu. Lose mau pilih warna hijau deh. Dua ukurannya sih hampir sama ya. Dua ukuran ini kita lipat jadi 2, lalu kita lipat lagi seperti ini. Lakukan yang sama untuk lingkaran satunya. Kenapa ada kupu-kupunya, Lause? Tadi kan hari ini kita belajar bahwa Yesus satu-satunya jalan yang bisa memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi Yesus juga yang bisa mengubahkan hidup kita. Kupu-kupu kita pakai sebagai simbol transformasi hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan semakin hari semakin indah. Nah, setelah 2 kita buat seperti ini. Mungkin Lause pakai satunya warna yang berbeda ya, supaya adik-adik lebih jelas. Nanti pada saat membuat, adik-adik boleh dengan kupu-kupu warna yang sama atau warna berbeda. Lingkaran yang lebih besar ada di luar, lalu lingkaran yang lebih kecil di dalam. Nah, kita pakai stapler. Di stapler di garis lipatan tengah. Setelah itu kita akan buka lipatannya jadi seperti ini. Lakukan di keempat sisi sayap kupu. Seperti ini. Adik-adik bisa membuatnya, boleh mau menggunakan warna apa saja. Dan Lause menempelkan di satu sisi. Lause menggunakan lem tembak. Jadi adik-adik boleh misalnya membuat 3 kupu-kupu untuk di 3 sisi tanda jalan semuanya. Nah, bisa. Kalau pengen bikin yang lebih besar, adik-adik tinggal pakai pola lingkaran yang lebih besar. Jadi yang harus dilakukan hanya 1 lingkaran besar dan 1 lingkaran yang lebih kecil. Aktivitas kita hari ini selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.